Oke, sudah saya record. Kemudian pastikan koneksi Bapak Ibu juga terhubung dengan baik. Kemudian kita siapkan juga kalau bisa ada alat tulis ataupun perangkat untuk mencatat jika ada catatan ataupun biasanya Kang Lintang akan ngasih PR ini ya. Kemudian kepada Bapak Ibu yang hadir, apabila tidak berkesempatan untuk berbicara, mohon untuk mematikan audionya, terutama ketika narasumber atau pemateri memberikan pematerinya. Kemudian jika ingin bertanya, silahkan menyalakan videonya untuk bertanya secara langsung, atau bisa menggunakan feature chat ataupun juga raise hand apabila ada yang ingin ditanyakan. Baik, kalau begitu kita bisa mulai acara hari ini, malam hari ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa kita sama-sama berdoa supaya acara dapat berjalan dengan lancar, materi yang diberikan akan bermanfaat untuk kita semua. Kita awali dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang beragama lain bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, supaya juga menyingkat waktu, kita bermaksud acara malam ini cukup dengan 1 jam saja, ya Kang Lintang ya, yaitu 45 menit untuk materi, kemudian dilanjutkan dengan diskusi sekitar 15 menit. Tapi di depan ini nanti Kang Lintang akan memberikan sedikit pengumuman pemenang untuk PR yang kemarin. Ya. Oke, baik. Kalau begitu, sekarang sudah jam 8:04 kepada Kang Lintang. Saya persilahkan untuk take over. Nanti saya bantu dengan share materinya. Ya, terima kasih Bu Sylvia atas. Oke, terima kasih Bu Sylvia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada teman-teman semua yang tetap istiqomah untuk belajar tentang materi digital marketing yang begitu banyak sekali ya. Untuk teman-teman yang baru bergabung, ketika nanti materi ini belum nyambung di benak Anda bisa melihat video-video sebelumnya ya. Nanti video-video itu bisa ada di YouTube. Selanjutnya adalah teman-teman, malam ini saya seperti janji tempo hari ya, janji seorang lelaki itu selalu ditepati. Jadi pengumuman pemenang ya untuk kelas SEO kemarin luar biasa ya, semuanya berhasil mendapatkan lampu hijau baik dari sisi SEO ataupun dari sisi keterbacaan ya. Nah, oleh karena itu pengumuman pemenang ini harus menentukan sebuah juara ya. Kalau kemarin itu dalam bentuk kelompok ya, kelompok 1 sampai dengan kelompok 7, Masya Allah semuanya berhasil, bisa ya, luar biasa untuk materi yang tadinya saya anggap ini menyulitkan ya. Mungkin di belakang layar atau di belakang kerja Anda banyak berdiskusi dengan teman-teman yang sudah bisa, atau berkonsultasi kepada teman-teman yang sudah menguasai. Itu sebuah cara juga untuk belajar ya, untuk bisa menguasai skill ini. Untuk hadiahnya memang kemarin saya menyampaikan adalah nasi padang ya per orang. Kenapa saya mengambil nasi padang? Itu nasi padang itu filosofinya dalam itu, nanti kita bahas di materi seperti ini ya. Jadi nasi padang itu luar biasa ya, dia bisa menggeneralisir semua lidah orang di dunia ini ya, jadi menyukai nasi padang. Nah itu untuk pemenangnya adalah dari kelompoknya yang juara 1 ya, karena di kamus saya tidak ada juara selain juara 1. Bukan berarti teman-teman yang tidak juara di malam hari ini tidak bisa ya, semuanya bisa, hanya saja kompetensi itu membutuhkan sebuah sebuah apresiasi gitu ya. Jadi tidak bisa digeneralisir. Oleh karena itu saya memberikan juaranya itu kepada grupnya Pak Robert Panjaitan. Pak Robert Panjaitan bisa on kamera? Karena sih atau juga deh. Ya, Pak Robert atau Pak Ibnu Fajar ya kemarin itu. Kita lihat, oke. Pak Robert. Ya Kang, terima kasih Kang. Ya,
Luar biasa, Pak Robert dan timnya kelompok 1 ya Pak? Kelompok berapa? Kelompok 3. Ya, kelompok 3 ya. Kelompok 3 mendapatkan juara 1 kelompoknya. Nanti selain nasi padang, ketika nanti saya dapat proyek dari Bank BUMN ya, seperti Bank Mandiri, kita bisa bikin kelompok kerja untuk mengikuti kompetensi SEO di bank tersebut. Nah, tapi untuk hadiah nasi padangnya ini saya bagi semuanya untuk 7 grup ya. Jadi juaranya itu adalah juaranya ini kelompok 1, tapi hadiahnya untuk teman-teman semua dari kelompok 1 sampai kelompok 7. Adapun teknisnya luar biasa. Nanti teman-teman tinggal memberikan alamat, pastikan besok siang itu ada di mana gitu ya. Kasihan tukang gojeknya nyari-nyariin nanti ya. Jadi nanti kita makan bareng nih Kang. Iya, makan virtual ya di tempatnya masing-masing. Kita makan bareng virtual ya. Ya, makan di tempatnya virtual. Nanti mohon kalau tidak keberatan teman-teman pada saat menikmati nasi padang tersebut ya, walaupun dari rumah makan yang berbeda-beda gitu ya. Kita cinta nasionalis banget ya, NKRI ya. Nanti habis ini kita ini ya, nasi rawon gitu kan. Nah, ini mohon didokumentasikan karena kita akan jadikan ini sebagai galeri betapa belajar itu menyenangkan gitu ya. Juara kelompok 1 hadiah untuk kita semua gitu ya. Setuju? Atau ada yang nggak setuju? Setuju. Setuju banget. Terima kasih banyak. Wah, hebat nih ya. Juaranya, kenapa saya mengambil kelompok 1? Karena selain semua kategorinya benar, kita kelompok 1, kelompok 3 ya Pak Robert ya. Saya kelompok 3 tukar ya. Jadi kelompok 3 kenapa saya ini mungkin teman-teman kan saya juga ini semuanya sama ininya gitu. Indikatornya 15 gitu kan. Ini kenapa? Karena tidak ada yang bisa menandingi kecepatan mengirimkan laporan kelompok 3. Ya, jadi saya mengambil dari sisi itu. Kalau ada yang duluan terus isinya sama itu. Jadi kemarin saya membandingkan 3 kelompok, terus terang saya bandingkan itu isinya bobotnya sama, tapi ketika saya bandingkan waktu pengiriman dan penyelesaian pekerjaan, tidak ada yang bisa mengalahkan kelompoknya Pak Robert gitu. Dengan Bismillah, dengan izin Tuhan ya, saya memberikan apresiasi kepada kelompok 3. Tapi kebahagiaan kelompok 3 itu tidak bisa dinikmati sendiri, harus kita nikmati semua. Jadi besok kita makan nasi padang ya. Bu Yuni harus habis tuh nasi padangnya, jangan niatnya nggak cuma makan separuh gitu ya. Gitu. Nah itu dimakan ya nasi padangnya ya. Anda boleh request ya, misalnya lauknya jangan dicampur Kang gitu kan, buat nanti sore. Gitu. Nah itu bisa disampaikan. Laporan alamat ini dikoordinasikan oleh masing-masing ketua grup. Ketua grup memberikan alamat besok itu ada di mana, ada di tempat atau di mana, terus nanti diberikan kepada admin Aidas Academy yaitu Mbak Lisa ya, nanti bisa di-share ke Mbak Lisa alamatnya untuk besok ya. Jadi nanti karena handphone saya satu mungkin nyampainya beda-beda ya, kan saya satu-satu dulu ordernya tuh. order satu. Nah, jadi saya mulai dari kelompok itu. Iya, dari kelompok 3. Jadi nanti dari jam 11 nih kayaknya makannya kita ya. Betul. Jadi di jam 11 kalau misalnya ada perubahan, misalnya Pak Robert tadinya di Jakarta, tiba-tiba jam 10 disuruh bosnya ke Amerika gitu kan, tolong kirim ke bandara kan. Nah, itu buat jadi bekal. disampaikan kepada Mbak Lisa aja langsung. Tapi saya juga tidak menutup kemungkinan ya, mungkin besok ada teman-teman yang sedang puasa ya, misalnya puasa ganti, wah Kang ini. Nah, itu Anda bisa berikan 2 opsi, apakah opsinya itu dikirimkan menjelang buka puasa, atau misalnya, saya pengen ini disedekahkan saja nasi padangnya kepada teman saya yang kira-kira memang lagi ngidam nasi padang gitu. Itu bisa, itu tentatif saja. Intinya kebahagiaan kelompok 3 kita rasakan bersama-sama ya kan, untuk memberikan spirit untuk belajar. Oke, itu pengumumannya. Kita masuk ke materi hari ini. Silakan Bu. Cepat ya.
Baik, selamat buat kelompok 3, Pak Robert dan kawan-kawan. Jadi nanti semua ketua grup akan merekap alamatnya, akan diberikan kepada Mbak Lisa, termasuk juga informasi mengenai jam makannya ya, apakah jam makan siang atau mungkin jam buka puasa, mungkin ada yang buka puasa. Gitu ya, besok ditunggu sebelum jam 9 kalau bisa, supaya Kang Lintang juga nggak terlalu repot nanti mendekati makan siangnya. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan untuk masuk ke materi ya, Kang ya. Ini sebelum saya masuk ke materi ya, teman-teman di sini yang yang kemarin tidak ikut materi ini, ya, yang kemarin tidak ikut atau tidak masuk kelompok, boleh juga besok makan padang ya. Jadi pas ikut materinya, misalnya ada Pak siapa enggak, ini nanti kasih aja alamatnya ke Mbak Lisa. Oke, Bu, kita masuk ke materi. Ya. Ini adalah materi yang kemarin ya Kang ya, sebagai preface kita sudah sampai di Search Engine Automation on page, dan kita masuk ke sesi ketiga, namun ini adalah pertemuan keempat di CEO. Jadi ini sesi ketiga untuk off page-nya ya Kang ya. Betul. Oke, silakan Kang Lintang. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, kemarin kan kita banyak itu untuk nyeting ini ya, Anda harus indikatornya hijau, SEO-nya, terus keterbacaannya juga minimal oke. Nah, sekarang itu di dalam website ya kan, di dalam website itu di-setting dulu gitu. Nah, sekarang kita harus mencari traffic dari luar. Nah, mencari traffic dari luar itu banyak ini. Kita akan menaruhkan artikel-artikel kita atau postingan-postingan produk dan jasa kita di tempat lain, di tempat yang dimana nanti arahnya itu akan menuju juga ke halaman website teman-teman atau ke halaman produk teman-teman. Apakah halamannya itu nanti dari deskripsi produk atau di keranjang belanja. Tapi ada taktiknya gitu kan. Karena sosial media ini sifatnya itu bukan ini ya, bukan yang hard selling atau yang sellingnya terang-terangan, maka perlu sebuah teknik ya, sebuah teknis untuk menghanyutkan pembaca itu untuk membaca produk kita. Makanya beberapa hari ini belakangan kan saya di grup manajer club itu kan suka share-share ya tulisan-tulisan yang adalah tanda petik mungkin ini apa Kang Lintang nulis-nulis kayak begini gitu ya. Cuman itu adalah gaya yang disukai di sosial media gitu. Jadi nanti teman-teman akan belajar bagaimana membuat tulisan-tulisan seperti itu, bagaimana menstimulus pikiran teman-teman agar bisa melakukan hal-hal seperti itu, gitu ya. Ini bisa dalam bentuk fiktif, bisa dalam bentuk pengalaman, gitu ya. Nah, tapi basisnya itu adalah tetap memasukkan kata kunci yang kita targetkan dan mengarah atau menggiring orang untuk memahami apa yang akan Anda sampaikan ya. Dalam hal ini yang disampaikan itu tentu saja produk dan jasa teman-teman ya. Oleh karena itu buka Bu halaman selanjutnya ya, yang di browser yang tadi saya sampaikan. Di browser, kembali ke browser yang di jendela baru. Baca ininya bisa dioper. Masuk ke Kompasiana. Nah, ini salah satu tempat kita nanti akan mencari traffic dari penulisan kita di Kompasiana. Ini ada, saya sebenarnya banyak ya referensinya, cuman yang kita pakai dulu tuh 3 dan nanti teman-teman bisa pilih salah satunya. Selain Kompasiana bisa dibuka di Detik Forum. Detik Forum. Nah, Detik Forum seperti ini nanti tampilannya, nanti saya akan jelaskan. Terus Kaskus, Bu. Bisa dibuka juga. Oke, jadi ini adalah tempat-tempat bagaimana nanti kita akan optek ya dari luar untuk memasukkan ini. Apa yang akan kita masukkan? Tentu saja tulisan-tulisan, cuman gaya tulisannya itu yang berbeda ya, gaya tulisannya itu yang berbeda. Karena apa? Karena kalau Anda memasukkan gaya tulisannya yang yang biasa-biasa saja atau itu orang membacanya itu sedikit sekali gitu ya. Oleh karena itu nanti
kita akan berlatih bagaimana membuat cara agar kita bisa melakukan hal-hal tersebut gitu. Nah, oleh karena itu Anda nanti di sini tidak saya ajarkan cara membuat akunnya, Anda bisa lihat sendiri ya karena begitu mudahnya. Anda nanti bisa pilih Kompasiana, Detik Forum atau yang mana gitu ya, yang Anda pilih dari 3 ini untuk nanti tempat Anda menulis artikel yang nanti call to action-nya diarahkan kepada halaman Anda. Masuk ke buku Kang Lintang, Bu. Oke, di sini tetap kata kuncinya yang kita lihat adalah keterbacaan dan SEO-nya. SEO-nya ini keterbacaannya itu kemarin teman-teman sudah bagus, sudah luar biasa ya. Oleh karena itu sekarang subjek atau objek atau judul yang akan kita posting gitu ya. Nah, kalau Anda postingnya itu tentang makanan, produk Anda tentang makanan, maka Anda harus mengambil cerita-cerita tentang kenangan terhadap makanan tersebut. Cerita itu bisa kenangan masa kecil Anda, kenangan saat ini, atau kenangan atau impian yang akan Anda lakukan gitu ya. Nah, ini kemarin kan sudah belajar tuh ya, kemarin saya baca itu ya yang kelompoknya baper ya, itu tentang kenangan makanan. Apa tuh Pak Beri namanya? Ongger, Kang, ongger. Nah, itu ya makanan, itu makanan kenangan bagaimana Pak Beri? Bisa diceritakan? Itu mah kenangan dari keluarga saya dulu zaman kecil ya, penduduk orang Sunda lah khususnya. Nah, itu berkesan sekali karena eh, ketika menikah ternyata keluarga istri saya juga sama penikmat penganan itu gitu. Jadi sangat berkesan sampai saat ini. Begitu Oke. kira-kira. Nah, itu sekarang Bu Sylvia kita buka oleh pos ya, kita baca ya sekilas ya tulisan kelompok baper ya. Udah buka Bu oleh pos di situ di posnya. Kita lihat. Udah dipublish ya kemarin ya. Apa judulnya tadi itu? Kelompok Belok ke bawah lagi deh kayaknya. Kelompok baper. Ke atas, di atasnya opor ayam. Yang mana ya? Di atasnya tuh. Terus coba ke atas Bu. Coba di scroll ke atas Bu Sylvia, punyanya kelompok 3. Terlalu atas. Iya. Yang paling atas nih. Atau di fitur pencarian pos aja, masukin kata kuncinya di situ kan ada tuh di fitur pencarian. Namanya apa ya? Saya chat ya Bu. Bangkerok. Oh, Bang Kerok, sebentar. Kayaknya tadi lihat deh. Bentar ya. Ini ya, Bang Kerok, jajanan tradisional Sunda. Iya Bu. Oke, kita baca ya. Klik. Bang Kerok, bukan Biang Kerok ya. Oke. Nah, itu ada link di bawah, Bu. Itu diklik aja linknya ya di Bang Kerok jajanan tradisional Sunda. Oke, diklik. Ke bawah saja, terus ke bawah, kita lihat di sini, terus ke bawah Bu. Nah, di sini kalau nggak ada diunduh, terus ke bawah, karena ini buku coret-coretan ya, semua orang menulis ya. Terus ke bawah, atau nggak ke bawah, kalau nggak ke unduh aja Bu, kita lihat dari dashboardnya, unduh. Yang mana kan ya? Ya, diunduh, dibalik lagi. Klik. Kerok ya, jajanan tradisional. Enak ya Pak Beri ya?
Enak kan? Enak banget. nah. Menurut saya enak. Baru tahu loh itu. Itu naik ke Sama atas. di Bandung nggak tahu deh. Naik ke atas. Tadi mana tulisannya tuh, Bang Kerok tadi itu? Oke, mana tadi tulisannya? Ke bawah, ke lepas. Coba kembali lagi ke lepasnya, Bu. Ke all post lagi ya. Oke. Kembali lagi klik Bang Kerok, nanti diklik di sintingnya. Bang Kerok di bawah. Oke, klik edit ya, klik edit. Ya, hijau semuanya itu ya. Ini yang lihat ya, hijau ya, ke bawah. Coba tungguin. WordPress editor itu kan. Back to WordPress editornya diklik. Nah, ini back itu di bawah link ada tombol. Klik. Ya. Oke, turun ke bawah. Terus oke. Ya, itu Bang Kerok ketan jajanan tradisional khas Tatar Sunda, penuh cita rasa cinta, gitu kan? Wah, luar biasa nih. Bla 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 ya, mengenal dan mengenang jajanan tradisional Bang Kerok, ketan dan onger gitu ya. Nah, ini nanti pada saat kita mau membawa Bang Kerok ke Kompasiana atau ke Kaskus, maka teman-teman dari Baper ini kelompok berapa nih? Kelompok 3 ya, atau kelompok berapa nih? Kelompok 1, kelompok 2. Nah, itu kelompok 4 itu nanti menggunakan bahasa ini, bisa orang pertama atau orang ketiga tunggal ya. Jadi bercerita gitu ya. Kalau ini kan mendeskripsikan. Jadi di dalam teori postingan di luar di SEO itu kita membuat postingan itu walaupun sudah benar secara keterbacaan, sudah benar secara SEO, ini kan bagus tuh hijau-hijau tuh ya, kita lihat sebelah kanan, tapi isinya jangan seperti pengumuman ya, jangan seperti pengumuman, karena kalau pengumuman itu bukan di situ tempatnya ya, misalnya pengumuman, kecuali pengumuman yang sifatnya urgent ya, misalnya pengumuman juara atau apa. Tapi kalau kita mau membawa produk atau membawa itu, kita menggunakan storytelling ya. Kalau copywriting itu ada rumus-rumusnya ya kan, begini. Tapi kalau storytelling itu menulisnya harus menggunakan emosi ya, atau menggunakan perasaan itu macam-macam ya. Perasaan itu bisa sedih, bisa gembira, dan Anda kemas dalam bentuk cerita gitu ya. Nah, oleh karena itu nanti teman-teman coba berlatih nih menggunakan cerita-cerita. Memang di awal-awal akan berat tuh ya, karena dulu kita nggak dibiasakan mempunyai kebiasaan menulis seperti itu ya, kecuali teman-teman yang dari kecilnya sudah sering menulis di diary ya, itu mungkin sudah terbiasa. Makanya kalau di tahap-tahap awal ketika orang saya minta isi materi mengerjakan materi ini, itu hampir seragam tuh. Misalnya di paragraf pertama pada suatu hari gitu ya, itu pasti ditulisnya pada suatu hari. Padahal ini kayak anak SD gitu kan, pada suatu hari gitu kan, pada suatu waktu gitu ya. Nah, itu tidak apa-apa, memang kenyataannya seperti itu, tapi teman-teman harus mampu membangkitkan emosi, perasaan orang yang membacanya gitu ya. Jadi apakah harus 300 kata kan? Enggak juga, karena kan kita sedang berlatih. 300 kata adalah untuk indikator di buku Kang Lintang ini, di SEO ini. Tapi kalau Anda bisa 300 kata itu bagus sekali. Tapi karena kita tujuannya adalah sedang berlatih ya, SEO Optek, di sana nanti ditulisnya atau di linknya itu diarahkan ke website nanti punya teman-teman. Pada saat ini adalah websitenya adalah buku Kang Lintang gitu ya. Nah, terus itu nanti kan masuknya kalau di sana itu di ininya istilahnya external linknya ya. Jadi nanti ditulis di bawahnya tulisan ini di akhir kalimat ya, di PS-nya atau di note-nya itu ditulis bahwa tulisan ini juga dimuat di blog kami. Nah, blog kaminya itu nanti adalah link menuju buku Kang Lintang atau menuju buku teman-teman gitu ya. Nah, ini kan yang jadi permasalahan, bagaimana nih kita membangkitkan gaya sastrawan kita gitu ya. Memang tidak mudah gitu, tapi memang harus dicoba ya, minimal nanti Anda memahami pola-pola penulisannya gitu kan. Nah, di sini apakah harus menggunakan ejaan yang disempurnakan? Ya enggak juga gitu kan. Ejaan yang disempurnakan ini kan dalam artian
kalimat-kalimatnya itu mudah dipahami dan dimengerti oleh mesin pencari ya. Jadi suatu yang baku, tapi ketika ada kalimat-kalimat yang itu tidak ada mungkin di dalam ejaan yang disempurnakan, itu bagusnya itu nanti Anda bikin hurufnya miring atau di dalam kurung dijelaskan maksudnya apa gitu ya, bahwa istilah ini di dalam ejaan yang disempurnakan seperti apa. Nah, oleh karena itu Anda harus berlatih bagaimana supaya bisa melakukan hal-hal seperti itu, gitu kan. Oleh karena itu Anda harus mempunyai stimulus yang bisa membangkitkan kenangan-kenangan atau membangkitkan impian-impian tentang apa yang ingin Anda tulis, gitu ya. Kalau saya itu karena suka baca ya, suka membaca dari kecil, saya rata-rata menyerap metodologi penulisannya gitu ya, metodologi penulisan dari banyak penulis gitu. Jadi metodologi itu secara tidak langsung di bawah alam sadar itu menjadi gaya tulisan saya gitu. Makanya gaya tulisan saya itu suka berubah-ubah gitu kan, karena kebiasaan saya menyerap metodologi dari buku yang sedang saya baca. Contoh buku bahasa Inggris yang sedang saya baca misalnya, itu metodologinya itu adalah tafsiran dari apa yang saya pahami dari arti-arti yang tertulis dalam bahasa Inggris gitu ya, atau misalnya buku-buku dari Indonesia itu kita lihat metodologinya. Kenapa ini penting? Karena kita sedang melawan sumber-sumber literasi yang nggak benar nih gitu kan, yang luar biasa nih. Alhamdulillahnya itu saya ada sedikit perlindungan ya, protek ya. Saya tuh nggak suka kalau membaca itu nggak tuntas gitu ya. Nah, tapi karena saat ini gaya hidup kita yang menggunakan handphone segala macam, biasanya baca berita itu nggak tuntas, itu hanya di judulnya gitu ya. Jadi kita mendapatkan informasi di dalam otak kita itu yang sepotong-sepotong, beda dengan zaman dulu sebelum adanya era internet yang gila-gilaan ini ya. Kita baca buku sampai tuntas gitu ya, sampai selesai gitu ya. Jadi kita bisa menyerap apa sih maksud dari buku itu gitu kan, apa sih maksud dari makna buku itu gitu ya. Nah, tapi kalau sekarang kan enggak tuh. Makanya banyak berita-berita yang kalau dalam saya bilang tuh berita sampah gitu ya, atau karya-karya tulis yang kurang mendidik gitu ya. Nah, itu makanya saya selalu bentengin anak-anak saya di rumah itu, saya belikan komik-komik ya, komik-komik Islam gitu, untuk membentengin ini ya, atau saya kasih waktunya hanya Sabtu Minggu saja untuk mengakses handphone saya untuk bisa melihat, karena handphone anak-anak saya itu semuanya pakai family link ya, jadi nggak bisa download aplikasi-aplikasi tanpa izin saya gitu. Nah, ini salah satu bentuknya. Nah, terkait dengan materi kita saat ini, nah ini memang nanti di awal-awal teman-teman tidak akan bisa mendapatkan banyak pembaca, tapi Anda harus mencoba gitu, menceritakan. Misalnya Bu Celtia nih, yang saya tahu adalah juragan kecap, ya luar biasa itu di Tokopedia. Kalau teman-teman ke Tokopedia cari aja namanya Kecap Nusantara ya, di situ itu tokonya Bu Celtia itu. Nah, kan baru tahu kan? Nah, itu beliau memang suka makan kecap tuh, makan kecap ya, sampai dikumpulkan tuh jenis-jenis kecap yang ada di setiap daerah ketika beliau berkunjung ke daerah-daerah ya. Jadi kalau teman-teman mau nyari kecap yang tidak pernah Anda lihat brandnya, berkunjunglah ke Tokopedia di judulnya Kecap Nusantara gitu ya. Di situ nanti teman-teman bisa melihat. Nah, ini mungkin Bu Selvi punya kenangan nih, karena saya suka kecap Kang gitu, waktu beliau berbicara sama saya suka kecap. Nah, jadi setiap ke sana beli kecap, makanya saya lihat fotonya ada lagi berburu kecap gitu kan. Ini sesuatu yang unik banget loh, yang out the box ya, yang luar biasa gitu. Makanya saya bilang, Bu, lindungin tuh mereknya, Ibu kan notaris gitu kan, orang hukum, lindungin mereknya Kecap Nusantara itu bagus gitu ya. Jadi bukan Islam Nusantara Pak Beri ya. Jadi ini Kecap Nusantara. Nah, ini sesuatu yang unik. Nah, itu nanti mungkin Bu Selvi akan menceritakan kenapa kalau masalahnya menyukai kecap. Mungkin beliau waktu masih kecil nggak bisa makan kalau tanpa kecap gitu ya. Kalau Bu Yuni nggak bisa makan tanpa cabai rawit nih. Sekarang loh Kang, saya kayak gitu. Bahkan makan rendang pun saya pakai kecap. Belum pernah nyobain kan. Nah, ini sebuah ide yang bagus. Jadi ketika ingin menjual Kecap Nusantara kan Ibu
Bu apa namanya Bu Sylvia kan udah jual nih, udah punya toko di mana, di Tokopedia ya. Nah itu nanti ditulis nih di Kompasiana tentang sebuah kecap gitu ya. Saya nggak tahu nih kecap apa ya. Yang saya tahu kan cuman Bango, ABC ya, itu aja tuh yang kecap yang biasa ada di rumah saya. Saya belum pernah lihat kecap yang lain kecuali kecap asin apa punya bapak saya kalau saya pulang ke rumah orang tua saya. Nanti gitu ya. tukeran deh nasi padang sama kecap deh Kak. Ya, jadi apa namanya kalau saya pulang ke rumah orang tua saya tuh saya bukan kecap manis tapi kecap asin yang saya dapat di sana, bukan yang manis-manis tapi yang asin-asin. Itu sesuatu yang bagus nih. Nah ini kita bisa kelola nih bahasanya ya. Anda bisa jadi cara menstimulusnya adalah Anda bikin dulu nih kalimat-kalimat pendek gitu ya, kalimat-kalimat pendek yang bisa nuansanya romantis ya, bisa nuansanya sedih gitu kan, bisa nuansanya ngelawak atau ngebanyol gitu kan, sesuai dengan apa yang Anda kuasai bisa, tapi jangan menggunakan unsur-unsur bahasa-bahasa yang pornografi atau yang menyinggung suku, agama dan ras gitu ya, menghindari bahasa-bahasa seperti itu. Kita bisa menstimulus dengan itu kan bisa di status, bisa segala macam gitu ya, misalnya apa namanya ada yang jualan busana muslim nih, busana muslim ya, busana muslim terus itu kan busana muslim misalnya ada jilbabnya gitu kan, ada gamisnya segala macam ya. Misalnya ketika ingin menstimulus, misalnya seperti apa ya ketika kita mau menjual misalnya gini, gemericik suara tilawahmu ya kan, membangkitkan kenanganku. Nah di situ Anda tampilkan foto misalnya orang yang pakai jilbab gitu kan, karena tujuannya jualan gitu kan, untuk ininya gitu. Jadi kita menstimulus ininya apa namanya bahasa gitu ya. Jangan takut, oh saya mah orangnya kaku, nggak bisa, oh saya mah pekerja kasar gitu kan, kerjanya di lapangan, nggak bisa. Ini apa, itu semua orang bisa gitu ya, membangkitkan. Tujuannya apa? Supaya Anda memahami tentang storytelling itu, supaya Anda bisa menulis. Anda tidak harus menjadi apa namanya penulis yang hebat gitu, tapi Anda bisa memahami cara menggiring orang untuk membuat ini. Nah sebenarnya sih kalau apa namanya, kalau di luar itu kan banyak tuh pelatihan copywriting. Cuman kalau saya bilang copywriting itu is dead ya, karena copywriting itu nggak bisa dirumuskan sebenarnya ya. Kalaupun untuk produk-produk tertentu seperti properti yang saya jalani memang ada rumusnya, tapi nggak banyak gitu. Copywriting itu adalah sesuatu seni kata ya, seni kata yang setiap orang tentu beda-beda gitu. Setiap orang tentu beda-beda gaya menyampaikannya. Nah, supaya bagus menyampaikannya itu seperti Anda berbicara gitu ya, seperti Anda berbicara. Nah, kalau misalnya Anda belum bisa, perbanyaklah membaca gitu kan, karena kan supaya bisa itu memperbanyak membaca. Tapi setelah bukan hanya sekedar lintasan kata atau kalimat yang lewat di mata Anda, tapi Anda harus menyelami metodologi penulisannya gitu ya. Jadi ketika saya berhadapan dengan seseorang itu atau penulis buku, oh begini nih, waktu dulu zamannya saya masih tinggal di Geger Kalong ya, waktu pertama kali saya datang ke Bandung itu di tahun 2005, rumah saya itu pas sebelahan dengan rumahnya Agim di Geger Kalong, karena waktu itu saya nggak punya saudara nih di Bandung. Nah saya sama istri saya gimana nih supaya enak nih, udah kebetulan cari di Geger Kalong gitu kan. Nah kebetulan di sebelahnya rumah Agim apa namanya ada yang dikontrakan. Nah, saya sama istri saya tinggal di sana gitu kan, pas di sebelah itu. Kalau malam Jumat sama malam Minggu saya nggak bisa naruh mobil atau motor saya tuh, karena jamaahnya waktu itu luar biasa. Tapi dari situ saya mengambil ibrah, karena Agim itu membuat buku-buku kecil ya, buku-buku saku tentang manajemen kolbu. Oh begini toh gaya bahasanya. Kalaupun dikritik oleh banyak orang gitu, muatan ilmunya nggak ada, cuma begitu aja. Tapi saya mengambil, oh begini tuh ininya, gaya bahasanya gitu. Nah kalau hari Minggunya saya suka ini juga di Telkom tuh, di Geger Kalong juga ya, Ustadz Amiruddin tuh di sana. Nah itu sama juga mengeluarkan buku-buku itu, oh begini gitu ya, oh begini. Nah dulu ya zaman di tahun 2005 2010 ke bawah ya, itu banyak. Jangan langsung setelah Anda materi ini langsung membaca buku-buku yang berat-berat gitu ya. Jadi coba dulu menyelami dunia kata-kata gitu ya. Tapi jangan mencari
atau sumber berita atau sumber literasi yang bisa mempengaruhi emosi negatif Anda, ya kan? Atau bisa mempengaruhi mood Anda, gitu kan? Karena apa? Karena itu sampai ke bawah ke mana-mana loh, ke semua pekerjaan Anda, gitu kan? Di sana baca berita kriminal, gitu kan? Sekarang kan demi sebuah terapi, demi sebuah kunjungan, ya kan? Itu banyak media-media itu nggak lagi memahami kaidah-kaidah jurnalistik yang benar, ya, kaidah-kaidah bagaimana memberikan berita yang benar, apalagi kita sudah tidak punya lagi namanya badan sensor, ya, badan sensor sudah dibubarkan, ya kan, sehingga semua arus informasi itu mempengaruhi, sehingga kita orang Indonesia itu literasinya kurang tapi suka menonton. Makanya kalau konten-konten yang sifatnya ini ya, youtuber itu banyak yang ini, tapi kalau yang membaca kurang, itu kita nggak bisa ikut-ikutan seperti itu juga. Nah, harapannya ketika Anda bisa membaca yang bagus, bisa menulis yang bagus, Anda bisa juga nanti suatu saat membuat video yang bagus. Nah, saya juga suka nonton film-film, ya. Saya tidak membatasi diri saya terhadap film tertentu, tapi saya mengakui, ya, bahwa film ini bagus, bahwa ini syarat dengan makna-makna, gitu. Hampir tiap malam itu saya nonton kungfu tuh. Nggak tahu, saya suka banget nonton kungfu. Saya sampai langganan tuh TV berbayar di handphone tuh. Ada WTV, ada macam-macam, ya. Ada Disney, tapi saya ambil kungfu. Sampai istri saya di rumah juga suka protes, ini malah nonton kungfu aja. Habis isi seminar, bukannya tidur langsung nonton kungfu. Saya bukan nonton ini, tapi di dalam kungfu itu banyak, di dalam sejarah kerajaan-kerajaan Cina itu banyak trik dan taktik, gitu ya. Yang ini saya rasa relevan banget dengan dunia bisnis saya, gitu. Oh, ternyata begini. Oh, ternyata menghadapi menteri-menteri, ya, kaisar nih ceritanya, menteri yang ini, oh begini, gitu kan. Oh, menghadapi orang-orang seperti ini. Itu secara ini merekam atau ininya, gitu ya. Ini luar biasa itunya, ya. Ibrahnya yang dapat. Hari ini saya masih mengikuti serial namanya film kungfu, ya, yang belum selesai nonton karena di sana belum selesai ininya serinya, tapi saya sudah nonton update terus. Itu namanya Perjamuan Kerajaan. Ini cerita tentang 3 dinasti Ming itu menjamu tentang memasak ini. Tapi masakan Cina, ya. Nah, waktu itu mereka menjamu utusan dari Sumatera. Waktu Indonesia belum menjadi sebuah negara, ya. Di situ diceritakan bagaimana mereka memasak makanan-makanan kita, ya. Ini luar biasa itu. Ini bisa menstimulus tulisan-tulisan kita. Nah, ini kembali lagi kepada teman-teman itu coba membuat sebuah tulisan itu Anda tulis dulu di buku Kang Lintang agar Anda mendapatkan warna hijaunya itu supaya Anda bisa menulis. Nah, ini apa yang harus Anda tulis itu, ya? Yang harus Anda tulis adalah kenangan, gitu ya, kenangan masa lalu, kenangan yang terjadi saat ini, atau impian yang akan Anda lakukan, gitu kan. Nah, ini coba Anda belajar menulis dengan gaya apa, terserah Anda gayanya, gitu. Anda suka gaya seperti apa menulisnya, apakah Anda bercerita atau apa. Nah, ini coba Anda buat, gitu. Apakah ini tugasnya per kelompok? Tugasnya sendiri-sendiri, tapi teman-teman yang di kelompoknya itu ikut mengkoreksi, gitu kan. Oh, ternyata seperti ini, gitu ya. Oh, Bu, ini indikatornya, ceritanya sudah bagus, cuman indikatornya belum oke nih. Nah, karena ini mungkin tulisannya tidak mencapai 300 kata karena Anda sedang belajar, maka saya maklumin bahwa indikatornya itu tidak bisa hijau semuanya, 13 atau 15, ya. Tapi minimal di atasnya itu kesimpulannya oke. Oke itu artinya Anda sudah boleh jalan loh. Sudah boleh jalan, ya. Walaupun belum dapat hijau, tapi harus hati-hati karena belum 300 kata, Anda boleh jalan, gitu. Nah, ini coba Anda tulis dulu, ya. Nah, supaya itu bisa menstimulus tulisan Anda semakin enak dibaca, saran saya dikombinasikan dengan gambar, ya, dengan foto. Apalagi kemarin Anda luar biasa dapat materi dari Aidas Academy lewat Pak Ahdiat, ya, CTO kami, tentang skill fotografi. Makanya coba Anda cari gambar untuk bisa istilahnya memvisualisasikan apa yang akan Anda tulis, gitu. Tulisannya tentang apa saja, tentang diri Anda, tentang anak Anda, pokoknya seputar keluarga Anda ambil, ya kan.
atau rekan kerja atau impian-impian Anda gitu ya. Saya nggak akan melihat benar atau tidaknya gitu. Cuman saya akan melihat oh ternyata si Pak Re gaya bahasanya ini enaknya itu seperti gaya bahasa khas Melayu Serdang nih, yaitu yang banyak unsur-unsur pantun-pantunnya. Nah, itu nanti saya akan sampaikan. Oh ternyata kalau begini konten yang cocok seperti ini loh, nanti tolong dikembangkan seperti ini. Nanti pada saat muncul flyer atau muncul video, nanti yang cocok seperti ini. Atau misalnya di sini apalagi saya lihat ya Pak Engga ya dari Surabaya, oh mungkin ceplas-ceplos nih di sana nih. Nah itu disampaikan saja. Pokoknya Anda menulis tentang kenangan yang sampai saat ini tidak bisa Anda lupakan gitu. Tapi bukan kenangan yang jelek-jelek ya yang Anda ceritakan ya, tapi kenangan yang bagus-bagus gitu ya, yang itu menurut diri Anda adalah sebuah hal yang positif gitu ya. Nah, kombinasikan dengan gambarnya itu bisa Anda ngambil di situs-situs yang bebas royalti atau gambar punya Anda pribadi. Atau tahu kan setting gambar seperti apa, kemarin udah kita belajar bersama-sama supaya bagus. Seperti itu. Lalu kata kuncinya ada di mana nih sekarang kata kuncinya? Nah, kata kuncinya adalah di judul Anda. Kemarin saya pernah chat nih dengan satu orang member ini ya, member Media Club ya kan. Oh, saya punya dulu awal-awal pernah bikin buku atau bikin artikel. Beliau nanya, judulnya apa? Nggak ada judulnya. Saya bilang gitu kan, nggak ada judulnya. Wah, nggak bisa tuh katanya, itu nggak ada SEO-nya, kalau nggak ada judulnya gimana, kata kuncinya di mana? Maksud saya ditulisnya itu judulnya yang nggak ada judulnya gitu. Nah itu apa namanya bikin beliau itu sampai sakit perut ketawa gitu. Nggak ada judulnya ya, itu seperti itu karena memang waktu pertama kali saya menulis yang dipublish itu saya tulis judulnya nggak ada judulnya gitu kan. Jadi sebuah tulisan yang judulnya ditulis nggak ada judulnya gitu kan, seperti itu. Nah ini kira-kira seperti itu ya, nanti kita akan bahas di 15 menit terakhir menuju jam 9 di tanya jawab. Kembali ke Bu Sylvia, silakan Bu. Baik Kang Lintang, terima kasih banyak. Bapak Ibu, silahkan jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh on cam ataupun chat di box. Nanti kita akan diskusi, mumpung ada Kang Lintang di sini. Sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, saya juga mau tanya nih Kang Lintang. Tadi kan Kang Lintang bilang kita coba untuk posting atau apapun dengan kalimat-kalimat pendek nih misalnya. Nah, kalau kita menyadur atau mengambil kalimat atau menyalip dari tempat lain atau dari tulisan orang, kira-kira ketentuannya apa ya Kang supaya tidak di take down atau tidak diganggu oleh pihak lain? Ya, jadi kalau misalnya Anda mengambil rujukan dari orang lain, nah Anda boleh dalam kurung di bawah kalimat itu misalnya titik-titik, misalnya gantunglah cita-citamu setinggi langit. Nah, jika pun kau jatuh di antara bintang-bintang dalam kurung Soekarno gitu kan. Nah itu seperti itu ya kan. Atau kalau enggak kalimat yang sering yang kemarin dijadikan stiker ya kan, belajar dulu surat belakangan dalam kurung Kang Lintang atau Aidas Academy. Nah itu bisa Anda ambil seperti itu tulisannya gitu. Tapi bagusnya itu coba Anda cari dulu sendiri, tapi itu nggak apa-apa sih untuk menyerap metodologi penulisannya seperti itu. Oke, ini sepertinya ada pertanyaan dari Pak Robert Panjaitan. Silahkan Pak Robert untuk di unmute. Oke Kang, terima kasih. Mau nanya terkait dengan tulisan itu kemarin yang sempat saya tanya juga di grup. Kalau yang sudah tertulis seperti di buku Kang Lintang ini, kemudian kita tulis di blog kita atau web kita, bagaimana caranya supaya itu tidak jadi kena sanksi dari Google nanti gitu. Jadi mungkin isinya bisa sama persis karena cerita itu ya kita ambil dari sumber yang tadi itu, Kang. Itu aja Kang, makasih. Ya, kalau yang tulisan Pak Robert atau teman-teman ini memang belum saya publish di blognya Aidas ya, karena kemarin saya luar biasa padat jadwalnya, cuman saya kemarin sudah minta izin ke teman-teman ya untuk mempublish juga nanti di blognya Aidas. Artinya pertanyaan Pak Robert itu adalah ketika ada sumber, misalnya nggak usah jauh-jauh, Anda punya 2 blog deh,
blok pertama itu pengen Anda posting isinya sama, blok kedua Anda juga isinya sama. Oleh karena itu manfaatkan internal link dan external link, Pak Robert. Oleh karena itu di bawahnya juga ditulis kalimat yang mudah dipahami oleh mesin pencari. Yaitu biasanya kalau di situs-situs berita yang benar ya, itu akan ditulis di bawahnya tulisan ini juga dimuat, ya kan? Itu apakah ada di akhir kalimat atau di tengah-tengah kalimat, dalam kurung tulisan ini juga dimuat di gitu kan. Itu dicantumkan saja gitu. Ininya apa namanya? Sumbernya. Tapi sumbernya itu bukan tulisan link. Sumbernya itu adalah link menuju ke sana ya, bukan misalnya tulisan ini dimuat di www.kompas.com, tapi nggak Anda blok ke linknya gitu, itu nanti nggak akan kebaca, tapi masukkan linknya, karena Google itu akan menghitung link-link yang ada di sana. Nah, kenapa Anda tadi saya minta di Kompasiana, di forum sama di Kaskus, karena situs-situs itu adalah situs-situs terpercaya yang trafiknya tinggi banget loh. Ketika Anda nanti nulis, terus masukin link blog Anda, itu Anda pas dibaca sama Google, oh ini tulisannya ada di sana juga, gitu. Nanti masuk ke dalam skornya ini, apa namanya, peringkat ranking situs Anda. Memang tidak bisa serta-merta ya, karena Google itu kan luar biasa, dia mengindeks banyak banget, gitu ya. Nah, yang tidak boleh adalah ketika Anda tidak mencantumkan link itu, gitu, tidak mencantumkan link itu, karena nanti dibaca sama Google itu, loh ini kan sudah dimuat di linknya, di blognya A, tapi ketika Anda masukkan kalimat atau tulisan ini juga dimuat, nah itu nanti terbacanya, oh iya benar, ada keterkaitan antara di sana dengan di sini. Memang nanti ya banyak tool-tool yang untuk ketika kita sudah membuat sebuah artikel itu nanti bisa dikompres atau dibuat sebagaimana nanti isinya mirip-mirip tapi tidak sama gitu ya. Nanti ada beberapa kata-kata yang artinya sama, cuman pengucapannya beda gitu ya. Nah, seperti itu kira-kira Pak Robert. Nanti kita perdalam lagi cara itu. Yang penting Anda bisa dulu menulis gaya storytelling yang ini, yang nggak apa-apa dibilang ala ya gitu, sedang lagi belajar gitu kan, atau dibilang ini gitu. Nah, supaya Anda imajinasinya ini coba cari stimulus-stimulus yang seperti apa bisa mendorong Anda untuk menulis. Jangan pasif menulis ya, nggak usah takut gitu. Seperti itu. Terima kasih Kang. Ya. Baik, jadi kalau misalnya saya boleh rekap, berarti kita harus banyak baca, ataupun mungkin ada blog-blog lain yang mungkin bisa direkomendasikan ke kita nih Kang Lintang. Ya, kalau saya sih, karena saya kalau baca situs-situs berita itu, saya lebih banyak bacanya itu berita ya. Misalnya kalau bola, saya baca bola.net ya. Kalau tentang berita-berita yang lain, misalnya saya baca di detik.com. Saya lebih banyak baca di buku ya. Makanya ketika saya pindahan, misalnya sekarang saya baru pindahan kos, ini baru selesai. Ini hari pertama saya masuk ke kosan baru, tapi prosesnya ini. Makanya kan sekarang agak lancar ya, nggak ada lagi gangguan teknis. Jadi pindah supaya dapat sinyal bagus ya nih Kang ya? Bukan ada sesuatu tragedi. Nanti kita offline ini. Ya. Jadi yang berat itu adalah saya memindahkan buku sebenarnya, bukan memindahkan baju, karena di kosan saya banyak buku-buku ya. Jadi seperti itu. Nah ini saya nggak bisa merekomendasikan, itu tergantung teman-teman gitu ya untuk menyukai penulis siapa. Tapi teman-teman kan rata-rata di sini semuanya sudah dewasa ya, jadi bisa memilah mana sih tulisan-tulisan yang kira-kira akan menambah kemampuan kita, tapi bukan menumpuk emosi, menumpuk perasaan ya kan, membuat tadinya suami istri itu akur-akur aja gara-gara baca layangan putus jadi kacau gitu kan, si suami dicurigain melulu gitu kan. Nah itu berita-berita sampah itu. Jadi memang sih benar ada bagusnya itu ya untuk ini, tapi tidak bisa dibaca tuh. Jadi buku-buku seperti itu kalau dibaca oleh kalangan perempuan itu bukannya menambahin tapi menambah emosi. Ini kata yang laki-laki kali. Kalau kata yang perempuan mungkin banyak yang bela nih. Balik. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Beri nih Kang. Silakan Pak Beri kalau mau ingin bertanya langsung. Kesirian Kang Lintang malah. Ya. Kang, kalau
tadi kan latihan dulu untuk mengetahui keterbacaan dan SEO-nya di buku Kang Lintang misalnya ya, atau di blog pribadi. Terus kalau ketika nulis di Kompasiananya itu nggak boleh copy paste, oh gitu, sama. Kalau harus ditulis ulang. Nggak apa-apa, kan ini latihan, ya kan. Yang penting saya kan ingin membiasakan teman-teman ketika nanti menulis tes iklan, Anda tidak hanya menulis misalnya dijual ya kan mobil bekas bla bla bla, itu kan standar banget, tapi Anda bisa membuat sebuah cerita loh begitu. Misalnya dijual motor Vespa ya, motor Vespa ini selama ini dipakai oleh Pak Ustadz namanya Pak Beri gitu kan. Nah ini kita bawa ceritanya gitu. Jadi motor Vespa ini selama ini aktivitasnya dipakai untuk ke masjid, ke majelis taklim, ya, itu diolah gitu dalam ini gitu, dalam sebuah cerita atau inilah. Saya punya 3 Vespa di rumah ya, itu Vespa itu sangat unik sekali itu, karena yang pakai Vespa itu semua orang bisa naik motor ya, tapi belum tentu bisa naik Vespa. Tapi kalau ketika orang bisa naik Vespa, belum pasti dia bisa naik motor gitu ya. Nah ini bisa dijadikan sebuah cerita juga ya, seperti itu. Anda boleh ngambil loh cerita sedih, nggak masalah, itu kan emosi ya, jangan dipendam. Tapi nanti coba emosinya itu dikemas dalam sebuah kalimat. Nah ini saya belum bisa ini karena belum ada tulisan-tulisan teman-teman gitu. Nah nanti bagusnya begitu sudah selesai ini apa jumlahnya berapa banyak, tidak banyak-banyak gitu, terserah Anda, boleh 300 kata atau sedikit juga nggak masalah, yang penting bisa. Apakah boleh yang gombal-gombal? Boleh gitu, justru gombal-gombal bagus itu, jadi dia menstimulus akhirnya rayuan gitu kan, menstimulus gitu kan, ya memang itu beda ya ininya, pokoknya sesuai gaya Anda saja ya. Saat ini saya minta teman-teman semua menjadi seorang pujangga. Keren. Siap, Non Kang. Baik, terima kasih Pak Beri. Ini ada juga yang bertanya lagi dari Pak Vicky Firmansyah. Mangga Pak Vicky. Halo Pak Vicky. Ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam Pak. Mangga Pak Vicky. Kang, gini saya mau tanya sedikit terkait dengan penulisan. Nah, jadi saya sebetulnya bicara materinya sudah sudah ada lah sedikit begitu, walaupun masa kecil saya mungkin nanti mau saya tuangkan. Cuman di dalam kebayang juga sih masalahnya waktu masa kecil begitu. Karena yang materi yang ditujukan kan sebetulnya meningkatkan emosi ya, artinya ada emosionalnya begitu. Nah, cuma terkait dengan penulisan ini itu dipostingnya di buku Kang Lintang begitu ya, kita nulisnya di sana atau di yang tadi yang Kompasiana atau di Detikcom atau apa tadi Kaskus, bagaimana itu? Saya masih agak bingung tuh Kang. Jadi Anda tulis dulu di buku Kang Lintang, sampai Anda diberi aba-aba boleh jalan, ya kan? Wah itu SEO-nya udah oke, gitu kan? Oh itu keterbacaannya sudah oke. Anda boleh posting di mana di Kompasiana ya di sana, tapi Anda tulis dulu di situ gitu, di buku Kang Lintang, ya. Jadi ini didiskusikan di tempat teman-teman ya. Nanti teman-teman bagi tugasnya aja siapa yang punya leluasa waktu posting giliran ya. Kirim dulu di via chat ya, kan nggak mungkin semuanya buka buku Kang Lintang bersamaan gitu ya. Oh ini Anda ketua grup yang atur lah ininya kapan postingnya, nanti dibilang sama yang posting, oh ini masih merah gitu, nanti minta diperbaiki seperti itu. Oh siap, berarti tetap kembali ke grup masing-masing, namun dalam mau dirubah grupnya, mau dikocok ulang. Oh jangan lah Kang, itu udah bagus. Kalau nggak saya klik karena di sini kan pembagian kelompok baru. karena chemistry-nya menurut saya udah ngepas itu Kang. Wih, apa pikir sendirian laki-laki. Seru banget ini Pak Vicky. Iya kemarin diskusinya berbunga-bunga begitu Pak Vicky. Oh enggak. Chemistry-nya dapat, diskusinya sudah dapat. Ini kalau dirubah-rubah jadi bingung lagi. Oke, siap Kang, siap. Terima kasih udah paham Kang. Ya. Nanti teman-teman yang baru bergabung yang belum ada kelompoknya nanti bisa ke Mbak Lisa ya nanti
minta digabungkan kemana. Gitu. Oke. Terima kasih ya Kang, terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama Mbak Vicky, silahkan. Bu, siapa lagi yang mau, mungkin ada yang mengajukan pertanyaan tadi. Ini saya sambil bacain yang dari chat ya, Kang Lintang ya. Wah, ya agak susah nih kalau untuk ibu-ibu ngegombal ya, karena kita biasanya digombalin nih. Tapi mungkin kita bisa kopas lah gombalannya mereka, yang masih kita ingat. Oke, kalau Yuni pasti itu mah. Ya, jadi kalau ibu-ibu itu memang nggak bisa menggombal dia, karena memang fitrahnya seperti itu. Dia bisanya menerima gombalan. Ya kan? Ya kan? Jadi mungkin tidak bisa mungkin bisa diambil dari pengalaman itu kan. Mungkin waktu dulu PDKT sama bapaknya gitu kan. Bapaknya nggak gombal-gombal lagi gitu kan, ini mungkin bisa dibikin sebuah cerita gitu kan. Cerita ini misalnya sepi yang benar itu adalah diammu gitu kan ya, itu bisa diambil gitu. Nah ini, tapi Anda bisa mengalihkan juga misalnya kepada hal-hal yang lain, misalnya tentang masakan gitu kan, tentang lain-lain, atau kenangan kepada neneknya gitu kan, atau kepada kakeknya gitu, itu bisa dikelola. Tapi kalau perempuan bisa menggombal ya bagus, saya mau baca. Oke. Ini saya buat materi. Ini yang kita tidak boleh tulis nih kira-kira apakah selain yang berhubungan dengan pornografi, mungkin untuk di tugas ini ya, spesialnya untuk tugas ini apakah? Anda hindari hal-hal yang berbenturan dengan cara ya, dengan pornografi itu dihindari gitu ya. Tapi Anda bisa mengagungkan sebuah hubungan cinta gitu ya, tapi bukan mengarah kepada hal-hal yang berbau seksual ya, itu harus Anda hindari. Jadi kita bermain di tulisan-tulisan positif ya, karena kita akan bermain di sana gitu. Nanti kalau Anda sudah menguasai ini Anda akan bisa membuat seperti yang saya kemarin membranding antara abnormal dengan kemarin tuh yang Indomie gitu ya, dalam sebuah cerita gitu. Jadi nanti teman-teman bisa seperti itu gitu. Itu kan adalah imajinasi liar yang misalnya kita tangkap gitu kan, ketika itu abnormalnya ada di Unpad ya, Unpad Dipati Ukur. Nah itu kita bisa lihat gitu, di sana abnormal pakainya Indomie gitu kan, makanan produk jualannya kan, nggak mungkin kalau nggak dikemas dalam cerita gitu kan. Nah itu ceritanya yang dekat dengan Unpad itu apa ya, kampus, mahasiswa ya, wisuda. Nah itu yang diambil gitu kan, cerita seperti itu. Nah kalau Anda sudah memiliki jam terbang yang tinggi, maka itu bisa diolah menjadi sebuah kemampuan menjual penulisan iklan. Percaya sama saya, nanti kalau Anda mempunyai kemampuan ini, ketika Anda serius misalnya di sini, Anda akan banyak dicari sama perusahaan-perusahaan untuk membuat storytelling ya. Storytelling ini nanti turunannya adalah bentuk video. Negara paling jago tentang storytelling ini di Asia itu Thailand. Makanya sering-sering video YouTube-nya dinonton itu iklan-iklan Thailand ya. Iklan-iklan Thailand itu sampai nyerempet-nyerempet yang berbau seksual pun dia bikin tuh. Itu luar biasa itu. Itu dimulai dari tulisan, akhirnya di dalam ini. Saya paling suka juga nonton itu ya, video-video iklan-iklan kreatif dari Thailand. Beda banget lah sama negara lain. Di sana yang nggak kepikiran jadi kepikiran sama kita gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini dari sudut pandang yang berbeda gitu ya Kang ya. Kita cari sudut pandang yang berbeda. Oke, baik. Kang Lintang, ini kita jamnya sudah menunjukkan jam 9. Apakah ada materi lagi yang ingin Kang Lintang sampaikan? Oke, materi ini memang tidak bisa langsung saya panjang lebarkan ya, karena ini terkait dengan gaya masing-masing. Cuman saya memberikan sebuah garis merah di sini. PR teman-teman untuk melatih ini adalah membuat sebuah cerita yang nanti diharapkan bisa menjadi kemampuan teman-teman menulis cerita yang enak dibaca sama orang lain. Oleh karena itu PR Anda nanti dikumpulkan, ini saya kasih seminggu, terus nanti ada hadiahnya juga ini Bu Celkia ya. Teman saya nggak akan ungkap di sini sekarang ya. Jadi, gitu ya. Ya, baik, karena hadiah yang saat ini aja belum saya bayar gitu kan, belum saya naikkan, nanti itu naikkan dulu. Nah nanti teman-teman lakukan hal-hal seperti itu supaya nanti bisa ya. Indikatornya adalah di sini hanya bisa menjadi SEO.
Saya berharap nanti kalau Anda teman-teman bisa menulis seperti ini, kita akan terbitkan buku sendiri gitu ya, yang isinya adalah tulisan teman-teman semuanya gitu ya. Yang misalnya kita bikin bukunya adalah dari kelas Selasa malam gitu kan. Nah, itu nanti isinya teman-teman gitu. Nah, ini saya hampir lupa. Serem Supaya amat Anda, judulnya. ya. Bukan Jumat malam loh, ini Selasa malam. Selasa malam belajar. Nah, supaya Anda bisa menstimulus tulisan-tulisan pendek terutama ya, yang mendayu-dayu. Saran saya Anda tadi Bu Celtian nanya belajar di mana ya? Belajarlah pada, ada yang tahu pada siapa? Siapa tuh, Kang? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu ya. Belajarlah pada supir truk. Iya, tulisan di belakang mobil tulisan truk di belakang itu tuh. supir truk, ya kan di sini kan. Itu tulisan-tulisan penuh inspirasi di jalanan. Ternyata orang-orang jalanan punya sisi-sisi ini loh, punya sisi-sisi sisi-sisi romantis gimana gitu ya, dalam ya? kata gitu. Walaupun dia di sini, coba lihat di belakang itu kan, itu saya suka baca itu kalau lagi naik bis ya, atau saya nyetir mobil, kadang saya ketawa sendiri gitu kan, bisa aja nih supir truknya. Jadi ternyata supir truk itu nulis kayak gitu kan, karena dia pengen supaya truk-truk yang di belakangnya itu nggak ngantuk. Jadi teman-teman di belakangnya bisa ngebahas tuh mengenai tulisan itu. Kadang-kadang ada gambar yang senorok gitu kan, yang gimana. Jadi teman-teman di belakangnya jadi nggak ngantuk. Nah, mereka bantu dengan seperti itu gitu ceritanya. Katanya sih seperti itu. Saya juga belum pernah sih. Maksudnya belum pernah nyetir truknya, tapi sering baca tulisannya. Ya, Anda boleh mengambil inspirasi dari sana ya, tapi jangan di copy paste 100% ya. Misalnya di sana, misalnya di situ kutunggu jandamu gitu. Itu nggak seperti itu gitu kan. Nah, ini Anda ambil semangatnya, bahwa supir truk yang kita lihat keras juga, tapi dia menginspirasikan di situ, kadang dalam bentuk gambar, foto anaknya gitu kan, atau foto kekasihnya yang lampau gitu kan, dibikin dalam bentuk ini, ada tulisan-tulisannya yang menggelitik kita untuk bisa tersenyum. Nah, teman-teman coba buat seperti itu dulu deh belajarnya. Ini ada pertanyaan dari Bu salah nggak pulang salah juga ya. Ya, ini sekalian saya jawab ya pertanyaan Bu. Boleh kan. Berapa kata nggak ada batasannya gitu ya. Yang penting Anda bisa dulu menulisnya. Minimalnya 300 tadi ya Kang ya. Itu kalau untuk mendapatkan sebuah tulisan yang secara ini. Tapi saya tadi bilang kita belajar di Kang Lintang, di buku Kang Lintang itu minimal indikatornya oke ya. Oke itu tidak hijau dia warnanya oranye tuh, lampu kuning. Nah itu boleh gitu. Nah Anda tulis di sana. Berlatih saja, memang nanti nggak bisa sekali dua kali ya. Misalnya Anda ini baru satu kalimat bingung nih mau lanjutinnya kemana, diskusi di grup. Nah, biasanya nanti ada celetukan dari grup. Wah, tambahin begini, diskusi di grup ya. Nanti teman-teman buat seperti itu indikatornya ya, seperti itu tulisannya. Nanti teman-teman coba. Ya itu sudah saya kasih ininya ya, bocorannya bahwa Anda bisa melihat dari sopir truk. Baik, Kang Lintang, seru banget nih, nanti besok pasti berangkat ke kantor di jalan, hati-hati ya Bapak Ibu, jangan langsung tulisan itu di foto ataupun dicatat, nanti malah nabrak jadinya. Atau malah harusnya belok, malah jadi ikutin truknya terus tuh, jadi nggak pulang-pulang. Oke, baiklah. Rasanya udah cukup sampai sekian ya Kang Lintang ya, apa atau ada lagi Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan kembali? 5, 4, 3, 2, 1. Baiklah. Nanti kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan bisa di grup ya Kang ya? Ya, bisa di grup. Oke, baik. Kalau begitu bisa kita tutup untuk sesi malam hari ini Kang Lintang? Bisa Bu, bisa ditutup. Boleh ya, oke. Ya, terima kasih banyak Kang Lintang. Insya Allah. Satu lagi Bu, saya lupa. Oh ya, silakan. Jadi nanti supaya tidak supaya rapi ya, nanti PR-nya itu dikumpulkannya itu boleh perbarengan, misalnya satu grup itu isinya kan misalnya ada 4 orang ya, 4-4-nya sudah selesai bersamaan aja ya, jangan sendiri-sendiri gitu ya. Misalnya tunggu dulu temannya yang lain gitu untuk diposting. Misalnya bilang wah kelompok baper sudah selesai gitu. Dan saya bilang kan capture. Nah itu nanti bisa dilihat ya. Anda bikin grid aja fotonya 1, 2, 3, 4 gitu sudah selesai, baru Anda posting di grup Manager Club. Kenapa harus diposting di grup Manager Club? Supaya kita bisa menularkan hal-hal yang positif, semangat belajar teman-teman tersebut kepada teman-teman yang lain, seperti itu ya.
Baik, baik. Oke, kalau begitu kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Kang Lintang atas materi yang sudah disampaikan. Waktunya cukup padat dan materinya cukup padat dan dengan waktu yang cukup singkat. Mudah-mudahan kita bisa menangkap ini semua dan bisa mengerjakan tugas dari Kang Lintang dengan baik. Kalau begitu, sebelum kita tutup sesi pada malam hari ini, oh ya, ada yang baru masuk, nggak apa-apa Pak Enggai, nanti bisa dilihat di rekamannya, nanti linknya kami share juga, nanti dibantu oleh admin untuk share linknya. Untuk PR-nya juga nanti akan dibagikan juga di grup oleh Ibu Lisa ya, insya Allah. Baik, sebelum sesi ini kami tutup, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan untuk mengikuti acara ini secara penuh, dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada Bapak Ibu. Iya, Ibu Ranita nanti di grup bisa kan kami share link untuk kelas dan rekamannya. Oke. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan kembali minggu depan di Selasa dengan waktu dan Zoom yang link yang sama. Sebelum kita akhiri, saya ingin meminta perkenan dari Bapak Berry untuk memandu ke kami semua untuk membawakan doa sakaratul majelis untuk Bapak Ibu yang beragama yang lain bisa menyesuaikan kepada Pak Bari. Kami persilahkan Pak Bari. Baik Bu Klevia, terima kasih. Duh, jadi Sama-sama, merasa tersanjung. Izin Bu Yuni sama Bu Ketua Yai, Bu Yai. Baik Pak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian mengikuti acaranya Kang Lintang barusan, luar biasa, banyak sekali ilmu yang didapat, banyak sekali hal-hal baru yang terutama untuk saya sendiri sangat berarti banget di usia menjelang pensiun ini. Saya mendapatkan ilmu-ilmu yang luar biasa di Mendedes Club ini. Terima kasih. Baik, untuk menutup majelis ini, mari sama-sama kita bacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Kami tutup malam hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Lintang. Pak Vicky. Mohon, Kang Ya, Lintang. makasih semua. Yuni, makasih. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai minggu depan. Sampai minggu depan, Pak. Maaf terlambat tadi masuk. Tidak apa-apa, Pak. Nanti ada rekamannya kami kirimkan. Ya. Ya. Terima kasih, Pak. Izin saya tutup ya, Pak. Bapak Ibu, izin saya tutup Zoom-nya. Terima kasih.